Ya sebagai seorang manusia, aku tetap punya si kedagingan itu. Inilah Kita sedang kelemahan diuji. aku. Maka Resa ini diberikan tempat belakang rumahnya itu yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang. Akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Kontras dengan kehidupan mewah Denada, begini kondisi Resa Rizky hidup prihatin tinggal di bekas gudang. Keluarga naik pita minta Denada bertanggung jawab. Bukti tes DNA tidak bisa bohong. Reaksi Denada ramai disorot. Validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa yuk gitu loh. Siapa yang tak kenal dengan diva dangdut Denada? Gaya hidup glamor, koleksi tas bermerek, hingga perjuangan finansialnya yang luar biasa demi pengobatan sang putri Aisyah di Singapura selalu menuai simpati. Denada adalah simbol kemewahan sekaligus ketangguhan seorang ibu. Namun, di balik tirai kemewahan itu, sebuah rahasia kelam dari masa lalu seolah mulai merangkak keluar. Jauh dari kemewahan Jakarta, di Banyuwangi, tim kami menemukan kenyataan yang menyayat hati. Resa Rizky Rosano, pemuda yang mengaku sebagai anak yang ditelantarkan Denada selama 24 tahun, hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Bukan apartemen mewah atau rumah megah. Resa kabarnya harus berteduh di sebuah bangunan bekas gudang. Di ruangan sempit yang pengap itulah pemuda ini menghabiskan malam-malamnya merenungi nasib mengapa garis hidupnya begitu berbeda dengan sosok yang diduga ibu kandungnya itu. Tak hanya tempat tinggal yang memprihatinkan, perjuangan hidup Resa benar-benar bikin nyesek. Demi menyambung hidup setelah terpaksa putus kuliah, ia harus banting tulang bekerja di sebuah toko kelontong. Bukan pekerjaan biasa, Resa harus berjaga selama 24 jam penuh saat sang diva mungkin tengah beristirahat di kasur empuk. Resa harus terjaga di balik etalase kayu, melayani pembeli demi upah yang tak seberapa. Sebuah ironi yang luar biasa pedih. Disebut anak seorang bintang besar, namun harus menjadi buruh di toko kelontong tanpa perhatian sedikit pun dari sosok yang diduga ibunya selama 2 dekade lebih. Melihat kondisi Resa, akankah hati Denada tergerak untuk pulang ke kampung halamannya, Banyuwangi, melihat sosok yang mirip sekali dengannya itu? Manusia, aku tetap punya si kedagingan itu, of course. Kadang-kadang mungkin keluarnya di hal-hal yang wah inilah Kita sedang kelemahan diuji. aku. Iya, inilah kelemahan aku di situ. Sungguh pilu, pihak keluarga Banyuwangi bahkan menyebut Resa dan Denada tidak pernah duduk bersama. Mungkin hanya pernah 1 kali dalam 20 tahun. Bahkan memanggil Denada dengan sebutan Mbak. Ya, di saat ramainya kabar ini, Denada memberikan reaksi dengan mengunggah foto mendiang ibunya disertai kalimat rindu sang ibu. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh warganet. Namun ada satu komentar yang menjadi perhatian publik. Yang bertuliskan, dia tahu sakitnya merindukan ibunya, tapi dia gak mau tahu sakitnya anaknya merindukan dia, tulis seorang warganet mengingatkan. Sementara itu pengacara pihak Resa, Firdaus, mengatakan sejak dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi 24 tahun yang lalu, Resa diberikan kepada keluarga Denada yang ada di Banyuwangi. Namun, karena keluarga sibuk, ia kemudian dirawat oleh adik dari ibunda Denada. Kemunculan Resa Rizky Rosano pun langsung tuai perhatian publik. Tak sedikit pula yang bertanya-tanya siapakah sosok ayah dari Resa Rizky.